pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kita semua. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan Sampe, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi 7 layer pada OSI layer. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, saya sarankan kepada teman-teman untuk klik subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kita sekalian. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Apa itu OSI layer? OSI layer atau OSI model adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia menjadi standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. OSI layer terdiri dari 7 layer, yaitu yang pertama application, yang kedua presentation, yang ketiga session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Yang pertama, application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Application layer di sini adalah layer yang pertama kali ketika kita mengirim data kepada seseorang atau kepada perangkat lain, dan merupakan layer terakhir apabila kita menerima data dari perangkat lain. Kemudian fungsi application layer yaitu sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan, dan memiliki fungsi seperti yang pertama, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Dan yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Kemudian protokol pada layar application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan FTP atau File Transfer Protocol. Kemudian layer yang kedua yaitu presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk yang pertama, apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang ditransmisikan. Kemudian ketika masuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Kemudian yang layer yang ketiga yaitu session layer. Session layer adalah lapisan selanjutnya pada OSI layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Pada session layer ini, di mana sebuah perangkat dapat berkoneksi dengan perangkat lain, dan jika perangkat ini sudah terputus dengan perangkat lain, session layer yang akan mengontrol semua itu. Kemudian yang keempat yaitu transfer layer. Memiliki fungsi utama yaitu pertama, mencah data ke dalam paket-paket data. Jadi data yang kita kirim akan dipecah-pecah hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Dan ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Paket data yang sudah dipecah-pecah akan diberi nomor sehingga nanti setelah file akan diterima dapat dengan mudah untuk disusun kembali.
Kemudian yang keempat yaitu melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Jika ada sebuah paket data yang hilang, transport layer akan mentransmisikan ulang data tersebut. Kemudian yang kelima itu berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Kemudian layer yang kelima yaitu network layer. Network layer mempunyai fungsi utama itu adalah membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Jadi network layer adalah layer yang mendefinisikan alamat IP atau menghubungkan alamat IP sehingga tiap komputer dapat terhubung. Kemudian yang kedua itu membuat header pada paket-paket data atau semacam judul untuk sebuah. Kemudian yang ketiga itu melakukan proses routing. Lanjut ke layer yang keenam yaitu data link layer. Memiliki fungsi yang sebagai berikut, yaitu pertama mengoreksi kesalahan, yang kedua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, yang ketiga pengelamatan perangkat keras, dan yang keempat menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Kemudian ada dua level pada link layer, yaitu pertama logical link control atau LLC, dan yang kedua media access control atau MAC. Kemudian yang terakhir yaitu physical layer. Physical layer merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik. Kemudian fungsi-fungsi pada physical layer yang pertama itu mendefinisikan arsitektur jaringan, yang kedua mengaplikasikan topologi jaringan, yang ketiga mendefinisikan media transmisi jaringan, yang keempat mendefinisikan metode persinyalan, yang kelima sinkronisasi bit data, yang keenam melakukan proses pengkabelan, dan yang ketujuh mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau Anda suka dengan videonya, komen juga, share kepada teman-teman. Semoga video ini bisa membantu kita semua dan bermanfaat bagi kita.